Mbak sih pipis. Tunggu aja lah. Lagi paling jam datang. Pipis. Udah, bentar lo. Weh, Kangsen. Hehehe. Lo. Sorry gak bilang-bilang kalau mau sini ya. Iya. Waalaikumsalam. Oh. Kopinya kok sudah tinggal Biasa Mbak emang 3/4 takarannya Mbak emang segini. 1/3. Minum dulu. Minum dulu ya. Bismillah. Bismillah. Ini loh semut nih loh. Udah ngerti-ngerti. Ya. Ada lihat. Kopi itu kan manis. Tapi manisan gue. Masuk. Tuh, Kang. Kopinya ada, tembakonya Ada. ada, khas Bondowoso. Iya. Udaranya dingin. Duranya dingin ditemani sama yang hangat-hangat. Apa itu? Kopi. Baku. Panas itu. Panas. Bukan hangat ya, panas. Dengan suara jangkrik, orong-orong dan sebagainya. Itu semakin menjiwai suatu suasana seperti ini. Suasana seperti ini. Nah, ngomong-ngomong suasana jangkrik, ya kan? Nah, Suara alam. alam ya. Kadang saya ya Kang ya, Iya, jalan iya. Gimana? jalan di suatu tempat gitu ya. Kadang moro-moro merinding gitu. Itu bulu kuduk. bulu kuduku. Bulu kuduk. Bulu kuduk. Bulu ini cukup Jaga itu berdiri. berdiri ya, berdiri. Saya tahu kalau bahasa Madura ya. Jaga Cukup berdiri. berdiri. Gimana? Itu ada tanda-tanda apa gitu ya. Kalau kita bahas dunia lain lah ya daripada dunia nyata. Kan ada dunia nyata, dunia lain sama Dunia yang kasat mata. kasat mata sama Dunia yang yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat secara langsung. langsung. Ada yang juga lagi Apa itu? dunia maya. Dunia maya. Dunia maya kan dunianya maya. Maya. Itu Siti Maya. itu artis itu siapa? Luna Maya. Nah, itu gimana? Malam-malam begini memang agak loading pikiran. Tidak apa-apa. Kita ngobrol santai. Santai lah ya. Nah, itu gimana? Ya Kang ya. Kok itu ada tanda-tanda mau interaksi sama kita lah atau gimana kayak gitu-gitu. Sampai merinding gitu-gitu. Ya kalau melihat dari apa ya? Ini kacamata apa? Kacamata kuda atau kacamata apa? Kacamata anu Bupati. Ya kan ada makhluk-makhluk yang memang selain dari manusia. Jadi makhluk itu kan banyak, Mas ya. Ini sepengetahuan saya saja loh. Iya, Benar iya. atau tidak kan tidak tahu kan. Iya. Iya. Menurut pengalaman Kang Aziz itu pernah Pengalaman enggak? saya. Pernah? Iya. Gimana? Pernah enggak? Ya kayak saya itu jalan ke tempat merinding atau mungkin ketemu langsung atau mungkin digodain walaupun ada nampak digodain. Ya punya pengalaman beberapa sih. Gimana tuh? Ya, beberapa pengalaman yang apa namanya? Yang ada pernah saya itu berguru kepada seorang guru yang memiliki ilmu-ilmu yang seperti itu lah. Nah, ya. Ilmu dalam bahasa Jawa namanya ngilmu. Apa itu? Itu mempelajari sesuatu keilmuan, di mana keilmuan itu bersifat non ilmiah, tidak ilmiah. Oh, paham. Apa memang tidak ilmiah atau memang Belum bisa diilmiahkan. Manusia atau masyarakat zaman sekarang belum bisa diilmiahkan, kurang paham. Mungkin belum masuk kurikulum ya. Kurikulum K13. Tidak bisa diilmiahkan. Iya. Terus Jadi waktu itu saya puasa 3 hari mutih di Baiat. maksudnya muti? Mutih cuman makan itu saja, nasi putih saja. Oh gitu, itu namanya muti. Muti, ya kan? muti. Muti. Terus sama Habis itu setelah itu di hari terakhir tengah malam itu, sebelum tengah malam itu di Baiat. apa tuh Baiat? Baiat itu di apa namanya? Disahkan. Oh kayak suatu perguruan tuh. Ya, Ya gitu ya. perguruan. Kamu disahkan jadi kamu jadi muridku, tak sahkan, itu namanya baiat. Tadi ya disahkan ijazah. Ijazah Ya, keluar ilmunya. ilmunya.
melalui tirakat itu tadi 3 hari puasa mati. Apa sertifikat berarti? Enggak, ya ijazah. Oh, itu tertulis ya enggak? Enggak, secara lisan. Dan saya kayak SD, SMP, SMA dapat itu ijazah juga. Nah, Terus? pada waktu tengah malam setelah dibaikan itu saya naik ke sebuah bukit tengah malam. Sebelum tengah malam Harus di bukit. yang tidak tahu waktu itu kan dari Perintahnya guru saya, ya, harus di diperintahkan bukit. untuk di atas bukit sendirian di sana ya, disuruh meditasi sampai ke bukit. Dipesan nih sama guru saya, Apa? kalau ketemu dengan sesuatu Entah apa aja. apa nggak tahu, jangan takut, Harus sudah tetap- hadapi itu. Tetap meditasinya itu tetap Tetap fokus ya. berzikir ya, meditasinya meditasi zikir pada Pikir Allah. ya. Allah apa? Apa itu? Kodok ngorek. Itu dia datang gerak. Oh, ada interaksi. Nah, ada interaksi. Kata. Terus? Setelah itu ternyata satu menit, 2 menit, 5 menit, setengah jam, 1 jam, tidak ketemu apa-apa saya itu. Terus apa? Tidak ketemu, Tidak ketemu. tidak ketemu, cuman ada angin. Awalnya masuk kan nggak angin tuh normal ya. Angin normal apa gimana? Ya waktu itu ya karena memang di bulan-bulan yang Pancaroba. hampir Agustus itu kan anginnya memang kencang. Ya, Jadi ya. saya intinya kesimpulannya saya itu tidak menemukan apa-apa, Tidak menemukan apa-apa. Berarti tidak bertemu dengan apa-apa. Terus Kalau katanya orang-orang ya yang sebelum saya itu kan ada yang ketemu makhluk gaib, yang ketemu Dinding. saya tidak ketemu apa-apa. Itu akhirnya turun cerita dia ketemu apa-apa, tidak ketemu. Hah? Enggak ketemu apa-apa. Kalau ketemu apa-apa. Yo ketemu Ustaz. Ya, ketemu guru maksudnya ya. Iya, waktu turun sudah konsultasi. Tadi gimana? Terus gimana pengalaman? katanya? Ya ada pengalaman. Ya pengalaman cuma berzikir pada Allah. Terus seru ya, ada seru cerita saya. seru sebenarnya. Serunya itu adalah Tidak ketemu apa-apa. meditasi sendirian loh. Sendiri. Iya kan? Di atas bukit. Nggak ada orang. Nggak ada penerangan, nggak ada orang, ya kan? Cuma rembulan saja. Nah, makanya itu. Kan kita yang ditakutkan adalah kan rasa takut kan ada secara Tidak, tidak waktu langsung. itu saya tidak ada rasa takut. Malu ada. Tidak ada rasa takut. Saya hadapi sudah nih ya. Kalau ada apa-apa, saya hadapi. Iya. Ah, terus Jin, genderuwo, apa itu tidak ketemu. Tidak ada. tidak nampak, ya, Tidak. tidak menampakkan dia ya, tidak mau interaksi Padahal kan mungkin dalam ya. agama Islam itu kan ada ya. Ada. Jin itu ada. Ada. Kita wajib percaya juga sebenarnya kan. Iya. Makhluk-makhluk Allah kan mesti ada. Ada. Selain manusia, hewan, tumbuhan kan ada jin. Nah, Tidak ketemu. terus Itu pengalaman saya yang itu Yang ya. itu. Tapi ada pengalaman lain tanpa sengaja. nah, gimana tuh gimana? Dulu waktu saya kuliah Ya. duduk bareng sama teman-teman di kos-kosan. Kan kos-kosannya itu TV-nya itu di teras. Ah, kayak ruang tamu lah ya. Iya, di teras, di ruang ruang terbuka. Ruang terbuka. Depannya teras itu kan tanah kayak lapangan buat parkiran. Oh, agak Ada luas ya. motor, ya lumayan. Ada Di kontrakan itulah ya. Iya, di kos-kosan. Terus Nah, awalnya yang pertama saya itu melihat itu ada cahaya. kapu tak? Bukan, cahaya itu kayak api. Kayak bola biasa. Belum, di waktu itu TV. belum Seperti bola. waktu itu belum kelihatan saya, belum melihat bentuknya seperti apa. Cuman kayak Cuma cahaya lewat gitu iya, ya. lewat itu. Terus Ya saya lihat apa itu? Nggak terlihat lagi. Selang 2-3 menit ternyata ada semacam apa ya, bola api besar gitu. nah itu saya maksud. Turun dari atas ke bawah pelan-pelan. Namanya teman-teman lihat semua satu. Aneh ya, lihat langsung ya. Lihat langsung, bukan hanya saya yang melihat, tapi teman-teman saya ada 6 atau 8 teman saya lihat.
lari sampai perut saya ini keinjak sama teman. Terus bola itu kan turun tuh. Turun ke tanah, Ah, jelek, terus hilang. Akhirnya nyari senter di tanah, coba telusuri. nyari mana bekasnya. Kalau itu memang api kan berarti ada Ada bolanya, ada bekasnya lah. bekasnya. Ya, kayak areng ada Kayak bekasnya arang hitam-hitam. atau apa ya, Ya. atau rumput yang terbakar, Terbakar. itu tidak ada. Kita cari, bukan mencari. Terus setelah ditelusuri itu udah ada apa? Tidak ada apa. Udah ada ini apa mungkin terdengar suara-suara apa nah di dapur gitu. Tidak ada. Katanya Tetangga. teman-teman kosan itu memang ada di sana yang diganggu. Pasti kan setiap rumah kan ada penunggunya kan lah ya. Setiap rumah kita Katanya ada, tapi saya selama beberapa bulan, mungkin setahun lebih lah, 2 tahunan di sana ada kejadian apa ya. Mungkin Padahal teman-teman saya tuh tengah malam bangun, datang dari luar tengah malam jam 1, jam 12, Nggak pernah diganggu. itu nyata. Ya oke lah. Kalau seputar bola api ya, anggaplah api lah ya. Untuk seperti makhluk-makhluk yang lainnya lah yang kita tahu pada umumnya lah. Contoh Pengalaman saya tapi remang-remang pada waktu itu. Tapi bukan di kosan itu sebelumnya. Itu pada waktu itu saya di kontrakan sendirian. Itu tiduran ini sambil main HP. Tahu-tahu itu kayak ada sesuatu putih ada di atas terbang di ruangan tamu, posisi sama yang di sofa, di ruang tamu juga. ruang tamu. Kondisi lampu gelap. Terang, Oh terang ya? terang Sendirian. sendirian. Lalu saya kaget saya, apakah itu cuma halusinasi saya, Halusinasi ya. imajinasi saya atau apa kurang paham. Tapi setelah itu ya enggak ada. Oh, ngeri juga ya kayak gitu ya. Juga kadang kan ada orang yang dibilang indigo. Go. Nah, ada orang dibilang indigo itu kayak apa sih? Apa seperti yang memang dikaruniai sama Allah mungkin kelebihan lah ya Iya. ngelihat seperti itu memang enggak. Nah, Nah, kalau itu itu dari pandangannya Kang kacamata Aziz. mistis ya. Oh, yang Dari mistis ya. kacamata mistis memang ada orang yang memang diberi kelebihan untuk bisa melihat benda-benda ataupun apa makhluk-makhluk yang tidak kasat tidak mata. kasat mata. Ada cara kacamata Mistis. Tapi kalau kacamata hipnoterapi yang hipno ya, Iya. hipnoterapi. Jadi ada hipnosis itu yang menghipno orang kayak Oh sampai tidur gitu. tidur terus dia bisa cerita Bisa. seperti apa. Nah itu Cerita gimana? apa. Nah, sebenarnya itu kan sangat ilmiah kalau hipnosis, hipnoterapi itu sangat ilmiah. Gimana tuh maksudnya tuh? Dari kacamata itu hanya imajinasi saja. Jadi ini tanggapan saya ya. Iya, Berarti sesuatu yang kita imajinasikan iya, itu bisa divisualisasikan. iya. Contoh, Saking dia dalamnya berimajinasi Nah, itu tapak visual. sungguh. Visual. Terjadi Jadi visual, ya. seperti terlihat. Itu karena memang gelombang otaknya, ya gelombang otak manusia itu kan ada gelombang otak. Kalau di apa Kayak namanya? lautan ya. Iya. Kalau di apa namanya itu dipasang alat namanya EEG itu, Kayak elektronik encephalogram itu ya. Iya. Itu memang gelombang otak manusia itu bisa naik turun. Ketika gelombang otaknya turun dari beta, alfa, ya theta, ini imajinasinya semakin kuat. Tingkatan atau ya sama yang bilang theta, beta, Ya. alfa, ada itu tingkatan terendah apa, tinggi apa? Yang tertinggi adalah theta.
yang tertinggi adalah beta. Nah, turun ya Turun, dari jadi beta itu Kayak apa tuh? Satu-satu coba jelasin dulu. Hah? Jelasin satu-satu Kang. Mungkin kan biar tahu Oh, sih. dari gamma Iya, ya. dari Penelitian yang terbaru penelitian. yang terbaru itu gamma itu. Jadi kalau diurut dari bawah itu delta, itu di bawah 4 Apa tuh Pak? Maksudnya? 4 hertz gitu ya. Oh, yang Empat hertz. 4 titik. Satuan gelombang. Hertz ya. Hertz, Iya. ya. Itu di bawah 4 ke 8 itu beta. Ya. Terus kemudian 8 sampai 16 itu alfa. 16 ke 32. beta, 30 beta, 30 ke atas itu Gamma. ya. Jadi gamma, beta turun ke alfa, ke theta, ke delta. Nah, Turun. itu kan tiap orang kan mempunyai tingkatan itu beda-beda kan? Setiap manusia normal sama punya tapi semua. dalam kondisi tertentu itu dia naik turun. Contoh orang yang sedang berpikir konsentrasi ya, berpikir apa, mau mengerjakan tugas, Fokus gitu. Itu masuk ke beta, kategori beta. dengan gelombang frekuensi 30. Ya. Beta turun, alfa ini relax. Jadi ketika sampean ya sebagai seniman musik ya, lagu-lagu apa namanya klasik dengan vintage stylenya Iya. itu kepentingan itu Oh iya, akustik lah ya. akustik misalnya. Jadi gelombang otaknya akan turun ke alfa, relax, kondisi relax, Kondisi rileks masuk di alfa. Nah, semakin ke bawah theta, ini imajinasinya akan kuat. Imajinasinya kuat. Bahkan orang-orang, nah ini seniman ya. Seniman itu kan kecenderungannya dominan ke alfa. Nah, jadi ya ini Ketika kesini, halo ya, kondisi orang ini itu dia dominan di sana. Nah, sampean seniman ya, kita itu kondisinya dominan di alfa. Bapak ke bawah ya. Alfa ya, alfa. Kecenderungannya kalau sampean itu ya alfa, karena kan musik kan. Iya. Alfa. Dari tadi terakhir bawah apa? Delta. Delta terakhir. Alfa, beta, delta. Delta. Delta tuh berarti sangat Rendah. nah, terus gelombang otaknya sangat rendah. Ya kondisi meditatif itu theta. Bahkan kalau ke delta itu bisa orang koma. Koma state namanya koma. Itu kondisinya di delta. Jadi dia Bawa sendiri. sebenarnya orang yang koma itu ya nggak ada tanda tanya. itu dia diam ya enggak? Diam kan? Nah, tapi dia bisa mendengar, bisa merasakan ada kehadiran orang dan datang. Oh, ada komunikasi di luar kita tuh kedengaran ya. Nah, kembali lagi ke indigo ya. Hmm. Orang-orang dengan kondisi dia indigo itu tadi, itu dia frekuensinya rendah, sehingga dia mampu berimajinasi secara kuat. Jadi terbentuklah visual itu ya, Visual itu. sesuai dengan imajinasi Iya. yang dipikirkan. Coba sekarang ada 10 orang indigo. Iya. Jangan ada komunikasi dulu di antara 10 orang itu. Suruh masuk ke sebuah ruangan. Coba suruh baca, suruh Ada melihat apa di ada situ? apa di sana. Kemungkinan besarnya itu beda-beda. Kenapa setan di Hong Kong, di Cina sama di Indonesia beda? Iya, hampir ya. Ya kan? Jadi kan di tanah. Nah, beda kan? Oh, beda ya. Alanya itu. Apa ada habitatnya ya? Ya kan, Pak. Nah, secara keilmuan hipnoterapi memang imajinasinya berbeda. Oh. Jadi kita tidak menutup kemungkinan apa yang kita visualisasikan itu sama. Iya. Iya kan? Berarti kan tiap orang memiliki visualisasi imajinasi berbeda-beda untuk menciptakan visualisasi itu. Iya. Iya kan? Seperti itu kan? Betul. Nah, berarti kayak orang indigo juga tidak apa ya, bukan tidak salah sebenarnya. Mungkin dia kayak gitu karena kebiasaan apa turunan sih biasanya kalau indigo. Ya bisa dari
apa namanya, kalau keturunan biasanya memang dia ya memang ada ya. Tapi kalau dalam ilmu hipnoterapi itu keturunan itu ya bisa saja terjadi karena memang otaknya itu ya memiliki karakter yang seperti itu. mirip antara orang tuanya nenek ya. Oh, dari kakek buyut ke iya, terakhir cucu-cucunya itu. karena kan genetik kan. Oh ya, gen. Atau dia karena ada kebiasaan-kebiasaan tertentu, contoh kebiasaan melamun. Rata-rata kalau saya pengetahuan saya Ya. orang indigo itu rata-rata lebih kecenderung ke pendiam. Pendiam, introvert kan? Ya, introvert. Introvert. Kayak tertutup gitu. Awas kebakaran. Kayak gitu. Nah, itu indigo ya. Terus juga kita di sini kan ada orang yang namanya ahli spiritual. Ahli spiritual, Ya kan? Karena dia tidak memiliki keturunan genetik indigo, ya kan? Nah, itu apakah ada perguruannya mungkin? bisa belajar.